Kalau kita peduli terhadap lingkungan sekitar itu lingkungan itu akan memberikan dampak yang lebih besar untuk kita. Nah, untuk teman-teman yang mungkin selama ini masih atau dalam tahap proses perkuliahan, ya sebisa mungkin carilah relasi yang lebih luas, asah soft skillnya, skillnya, karena menurut saya itulah bekalmu nanti untuk ke depan setelah kita lepas dari dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Konvergensi News dari Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan tentunya bisa ditonton. Bersama saya Wahda, tentunya dalam program Waktunya Wahda. Nah, hari ini saya sangat bahagia karena di samping saya sudah ada ketua. Dari mana itu? Langsung saja nanti kita akan kenalan dengan ketua ini dan apa-apa saja kegiatannya dan apakah akan dibahas hari ini. Ikuti perbincangan kami sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biasanya Wahda bilang tak kenal maka tak sayang. Boleh tidak kita kenalan? Ini dengan kakak siapa ini? Saya dengan Sahrul Alam, ketua tim dari program PPK Ormawa, Lembaga Dakwah Fakultas Rodatul Mujadid Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Oke, Lembaga Dakwah Fakultas. Oke. Saya penasaran ini, sebelum kita membahas ini, kita membahas tentang lembaga dakwah ini. Saya mau tahu, ini program yang diadakan oleh siapa? Program PPK Ormawa sebenarnya itu diadakan oleh Belmawa, yang mewadahi seluruh sebenarnya LK-LK universitas untuk memberikan intervensi ke masyarakat. Jadi ini sebenarnya program memang berfokus pada organisasi kemahasiswaan interkampus, tapi ini intrakampus. Kan banyak lembaga biasa kan ekstra. Nah, itu tidak termasuk, tapi yang termasuk itu intrakampus kayak misalkan UKM, himpunan, dan LK-LK fakultas seperti itu. Oke. Kemudian kita akan membahas apa sih sebenarnya lembaga kalian ini, semacam apa dan seperti apa lembaganya? Kalau lembaga dakwah fakultas itu namanya juga lembaga dakwah. Jadi teman-teman itu biasanya berfokus bagaimana memberikan syiar-syiar kepada mahasiswa dan masyarakat. Jadi di lembaga dakwah itu teman-teman fokusnya juga belajar untuk ilmu agama. Tapi dalam 1 tahun periode biasanya itu teman-teman juga programkan untuk pengabdian masyarakat sebagai implementasi ilmunya mereka di masyarakat. Oke, jadi lomba ini kebetulan bersamaan dengan program kerjanya kalian, akhirnya mendaftar seperti itu? Iya, jadi kebetulan LDF juga biasa memberikan pengabdian kepada masyarakat, dan kebetulan ada juga diprogramkan oleh kementerian yang dinaungi oleh Belmawa ya. Kita susun proposal untuk pengajuan kegiatan yang akan kita lakukan, dan alhamdulillah didanai. Didanai? Itu berapa sih dananya? Oh enggak dong, nanti dibahas. Oke, dari semua perguruan tinggi ada berapa yang mendaftar? Kalau di perguruan tinggi intinya saya kurang tahu berapa yang mendaftar. Kalau mendaftar itu kayaknya ada ribuan proposal yang masuk. Ribuan proposal, oke. Ribuan, tapi yang didanai itu ada sekitar 328 kalau tidak salah. 328, oke. Dan itu ada 6 di UNM, dan salah satunya LDF. Ya. Berarti cuma 6 di UNM? Iya. Waduh, keren. Waduh. Tapi pernah kepikiran tidak bahwa kegiatan ini kalian bisa didanai? Sebenarnya ya tidak kepikiran, tapi berharap. Harapan memang harus ada. Oke. Jadi ya kita optimis saja. Yang penting kita lakukan menyusun proposal sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan panitia. Terus kita menyusun program yang betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, potensinya di sana. Ya itulah yang membuat kami
optimis untuk bisa didanai. Ya. Waduh, luar biasa. Oke, kita akan membahas tentang kegiatannya kalian. Berarti kegiatannya kalian ini pengabdian masyarakat, bentuk Iya, pengabdian masyarakat. Ini dilakukan di mana, Kakak? Kami lakukan di Desa Laikang, Kabupaten Takalar, Kecamatan Mangarak, Bombang. Itu kan Desa Laikang ada 6 dusun, Yeah. tapi semuanya sebenarnya jadi sasaran. Tapi untuk saat ini hanya prioritaskan 3 Yeah. sebagai percontohan saja ke masyarakat, bahwasanya seperti inilah yang dimaksud dengan bagaimana mengolah limbah dengan baik, bagaimana penerapan teknologi tepat guna yang bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Dan tentunya ya bagaimana masyarakat itu tahu untuk mengelola potensi lokalnya seperti itu. Berarti saya penasaran ini, di LDF ini siapa-siapa saja anggotanya dan dari mana saja fakultasnya? Iya. Kalau di LDF itu kan kita dinaungi oleh Fakultas Teknik. Iya. Jadi teman-teman itu semua mahasiswa Fakultas Teknik, tapi berbagai jurusan. Oke. Kalau saya sendiri, saya jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Aduh, andalan cewek-cewek ini. Ada teman-teman juga yang berasal dari jurusan Teknik Elektro, Teknik Pertanian, Teknik Komputer, dan hampir semua jurusan yang ada di Fakultas Teknik sebenarnya masuk di situ. Masuk ke situ. Jadi Oke. kita kolaborasi ilmu ya, tempatkan teman-teman sesuai dengan Bidangnya masing-masing. bidangnya masing-masing. Luar biasa. Tapi saya penasaran, Kakak, kenapa sih memilih Desa Laikang ini? Apa yang ingin dikembangkan di situ atau apa permasalahannya? Oke, jadi di Desa Laikang itu sebenarnya permasalahan sebenarnya cukup banyak. Tapi kita fokuskan saja ke isu lingkungan. Oke. Nah, apalagi kan sekarang itu juga isu lingkungan kan mengglobal. Ya, urgensi ya sekarang. Urgensi. Apalagi kan kayak pemanasan global apa dan sebagainya itu kan disebabkan oleh polusi itu. Oke. Dan di sana itu di Laikang banyak polusi-polusi yang bisa terjadi. Misalkan masyarakat itu kalau sudah panen, misalkan panen jagung apa dan sebagainya atau padi, itu kan dia langsung bakar saja itu. Langsung dibakar di sana? Dibakar limbahnya tuh. Padahal itu kan sebenarnya limbah kan bisa diolah lagi menjadi produk yang mungkin bisa dimanfaatkan kembali dan mungkin bisa nanti menjadi lagi kewirausahaan untuk masyarakat. Oke. Nah, terus juga di Laikang itu yang paling unik, di itu potensi sebenarnya ada peternakan tuh. Jadi peternakan itu berupa ternak sapi. Sapi. Nah, itu kan kotorannya itu kan bisa diolah menjadi biogas tuh. Oh, Nah, iya. Oke. itulah yang kami olah, kami perlihatkan masyarakat bahwasanya seperti ini mengelola limbah dengan baik yang bisa memberikan nilai tambah, misalkan dapat biogas dan dapat juga pupuk organik. Apalagi kan Oke. sekarang juga pupuk itu kan jadi isu masyarakat juga karena mengurangi subsidi. Oke. Kayaknya sudah di-spill nih kegiatannya di sana, tapi boleh tidak disebutkan secara terperinci apa-apa saja kegiatannya di sana, Kakak? Oh ya, jadi untuk tahun ini sebenarnya tahun kemarin kami juga sudah membuat itu satu unit digester biogas. Oh, Nah, berarti setahun sebelumnya pernah di Laikang tahun juga? sebelumnya pernah di Laikang. Itu kemarin programnya itu namanya program PHP 2D. Oh, beda program atau gimana nih? Sebenarnya namanya saja yang berubah sih, Oh, tapi namanya yang berubah, tapi programnya tapi sama. programnya sama, itu juga dari kementerian juga. Nah, untuk tahun ini kami lanjutkan karena kami sudah memperlihatkan ke masyarakat bagaimana mengolah limbah ternak dengan baik itu. Di untuk tahun ini kami lagi bergeser untuk mengolah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga itu kan juga potensi besar ya. Iya, betul sekali. Limbah rumah tangga itu sisa-sisa makanan organik apapun itu. Ya, kami juga memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana mengolah limbah rumah tangga itu dengan baik. Misalkan bisa diolah juga menjadi pupuk organik, tentunya dengan menerapkan teknologi pengolahan limbah rumah tangga itu, komposter lah. Selain itu kegiatannya juga karena di Desa Laikang itu juga kalau misalkan dia musim kemarau itu, karena di sana memang musimnya itu sepertinya juga petani hanya satu kali panen dalam 1 tahun itu. Nah, itulah juga yang membuat kita sebenarnya resah tuh. Iya, sebuah permasalahan. Iya, permasalahannya. Jadi kami juga menerapkan namanya pengendali kekeringan. Ada teknologi pertanian namanya irigasi tetes. Oke. Nah, irigasi tetes ini kan kita bisa memanfaatkan air dengan sedikit tapi bisa untuk keperluan tanaman seperti itu. Nah, terus ada juga
teknologi pemanen air hujan. Nah itu kalau misalkan hujan, kita tampung hujannya itu terus dalam satu tampungan yang bisa digunakan lagi untuk pertanian. Oke, tidak membuang air hujan secara Tidak cuma-cuma ya? membuang air hujan secara cuma-cuma. Ya. Nah terus selanjutnya kami juga tadi limbah pertanian itu kami juga olah menjadi briket ya. Mungkin saja kan masyarakat tahu bagaimana cara mengolahnya, dan mungkin saja nanti akan menjadi kewirausahaan. Jadi briket? Ya, jadi Waduh, briket. saya pernah lihat itu di sebuah televisi ya, sebuah siaran televisi, bahwa dia mengekspor dan mengimpor briket itu dengan harga yang lumayan. Iya. Jadi kalian ajarkan itu di sana? Iya, kami ajarkan limbah-limbah pertanian itu kami berikan ke masyarakat bahwa seperti inilah caranya mengolah. Waduh, keren, gila, keren. Oke, lanjut. Nah, selain itu, selain dari memberikan intervensi ke masyarakat dan memberikan teknologi tepat guna ke masyarakat, kami juga penguatan kelembagaan. Ya, jadi lembaga-lembaga yang ada di masyarakat ini kita hidupkan kembali yang sebelumnya tidak produktif. Dan kalau memang dibutuhkan, kita lagi membentuk kader baru sesuai dengan program kita untuk nantinya tujuannya untuk keberlanjutan program. Jadi masyarakat yang pernah kita berikan pelatihan, itu dibentuk lagi satu kelompok. Nah, dari kelompok itu nanti kita akan lagi berikan program kerja apa-apa yang akan selanjutnya dia lakukan. Oke, semacam memberikan tongkat estafet untuk dilanjutkan ke selanjutnya orang-orang yang ada di sana. Oh, waduh, luar biasa. Tapi untuk memikirkan hal sematang ini, kalian ada berapa tim? Kalau di LDF itu sebenarnya ada 15 tim yang masuk dalam tim itu. Tapi kan sebenarnya 15 tim itu ada kan kita dinaungi oleh lembaga. Jadi lembaga dakwah fakultas ini juga membackup. Terus selain dari pengurus atau teman-teman yang ada di LDF itu, kita juga dibantu oleh dosen pendamping. Oh, ada dosen pendampingnya. Siapa sih nama dosennya? Ya, kalau dosen pendampingnya itu namanya Bapak Dr. Ahsan Esmandra STMT. Waduh, luar biasa Bapak. Saya penasaran bagaimana respon masyarakat di sana pada saat kalian datang ke sana menyampaikan bahwa kalian ingin melakukan program kerja seperti ini. Respon masyarakat tentunya bahagia, senang, dan kami biasanya berdiskusi sama-sama merumuskan apa-apa yang akan dilakukan dan bagaimana tindak lanjutnya ke depan. Oh, berarti tidak ada yang mungkin tidak ingin ikut dan sebagainya, karena biasanya kan ingin ikut kegiatan semacam ini, Kakak, atau bagaimana? Iya, jadi itu juga sebenarnya salah satu tantangan untuk kita. Kan? Betul. Apalagi kan masyarakat ya sekarang ya, mungkin teman-teman tahu lah bagaimana menggerakkan masyarakat. Kan masyarakat kan beda-beda juga mindset dan pandangannya, dan pandangannya toh. Jadi itulah tantangan untuk teman-teman bagaimana mengaktifkan masyarakat dan menghadirkan masyarakat di setiap item kegiatan yang kami laksanakan. Jadi caranya itu kami biasa melakukan sosialisasi door to door. Oh, door to door. Mendatangi rumah ke rumah. Ya, apalagi namanya aparat-aparat desa. Mengundang semua lembaga-lembaga yang ada di dalam, misalkan lembaga kepemudaan, lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan program kami. Jadi itulah yang teman-teman lakukan supaya bisa memberikan bahwasanya memang betul-betul program ini akan dirasakan oleh masyarakat. Jadi kita yakinkan dulu masyarakat bahwa memang program ini dia sesuai dengan kebutuhannya dan manfaatnya juga akan bagus. Nah, makanya dalam pengolahan limbah itu kayak misalkan biogas tadi, itu kan biogasnya kan langsung dirasakan oleh masyarakat. Dia tidak beli lagi gas LPG. Jadi mereka sudah rasakan saat ini? Rasakan saat ini. Oke, keren ya. Pupuknya juga dia langsung rasakan. Makanya untuk mendemonstrasikan pupuknya itu bahwasanya pupuknya ini memang layak digunakan ya, kami buat demplot. Demplot, jadi kita tanam juga di situ beberapa tanaman, terus tanamannya itu kita pupuknya itu menggunakan hasil pengolahannya sendiri. Jadi masyarakat langsung percaya bahwasanya memang seperti ini. Masyarakat butuh diyakinkan dan butuh bukti langsung. Oke, berarti kakaknya jago meyakinkan. Enggak dong. Saya sudah melihat tantangan ini untuk meyakinkan masyarakat. Selain itu, apa saja sih tantangan yang lain yang kalian hadapi? Mungkin teman-teman banyak merasakan bagaimana menjalin kemitraan di luar kan. Apalagi kan kita namanya juga, inilah sebenarnya tantangan juga untuk semua ormawa ya,
bagaimana kita menjalin kemitraan di antara misalkan di antara instansi Iya, atau lembaga, betul. supaya mereka bisa ikut berpartisipasi dan membantu kita dalam menyukseskan kegiatan ini. Jadi ya harus kita juga melihat peluang di Iya, sana, betul. misalkan dinas pertanian, dinas kehutanan misalkan. Oke, bentar dulu. Berarti kalian kerjasama dengan pemerintah juga melaksanakan kegiatan ini? Iya, kita juga kerjasama dengan beberapa instansi itu, kayak misalkan dinas-dinas pertanian, misalkan lembaga-lembaga eksternal lain yang bergerak dengan bidang yang sama, itu kita panggil untuk berkolaborasi. Oke, bagaimana respon mereka? Ya, respon mereka, dia juga sebenarnya senang sih untuk dipanggil untuk berpartisipasi dalam kegiatan kami, karena memang juga kan dia punya program yang sama. Jadi Oke. Sekalian kita ya jalan, kolaborasi. ya, iya, jalan. Oke, ada laporannya juga. Canda Pak. Oke, jadi saya mau tahu setelah ini, setelah mereka masyarakat merasakan hal ini, ada tidak mereka yang langsung menyampaikan rasa terima kasih dan lain-lain kepada kalian? Oh, itu sangat banyak yang menyampaikan terima kasih kepada kita. Oke. Misalkan mitra kami memang betul-betul mitra penerima manfaat, ya tentunya sangat berterima kasih. Dan pertamanya juga dia sebenarnya itu pengolahan biogas menjadi kotoran sapi itu diolah menjadi biogas, dia tidak percaya. Bilang apakah betul ini dari kotoran itu langsung menjadi biogas. Ya. Jadi kita biasa bilang ya nanti kita selesaikan dulu teknologinya, nanti masyarakat akan lihat. Jadi masyarakat butuh bukti ya, itu intinya sebenarnya. Jadi teman-teman kalau ada program dan lain-lain langsung dibuktikan langsung ke masyarakatnya. Oke, tidak banyak bicara ya kalau masyarakat. Oke, Kakak. Saya mau tahu bagaimana sih perasaannya setelah melakukan ini, atau masih banyakkah perjalanan yang akan dilakukan setelah ini di Desa Laikang tersebut? Iya, jadi perasaan kami teman-teman juga ya pasti merasa bahagia karena bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Itu kan fungsinya juga kita menempuh pendidikan, kan salah satunya bagaimana kita bisa bermanfaat. Iya, betul. Jadi itu sebenarnya poin pentingnya yang teman-teman rasakan. Terus setelah kita melaksanakan kegiatan itu, pasti kepekaannya teman-teman terhadap kondisi sekitar itu semakin peka. Betul. Dan dia juga semakin terbuka pemikirannya bagaimana memajukan desa, bagaimana melihat potensi yang ada di desa, dan tentunya soft skillnya juga terlatih, bagaimana menjalin kemitraan untuk sama-sama berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang ada. Intinya banyak lah mungkin yang didapatkan oleh teman-teman. Oke, jadi tidak sekedar capek ya. Yeah. Oke, jadi ini LDF ini ada berapa anggota yang langsung terjun ke lapangan? Kalau itu dalam satu tim itu kan ada 15 ya. Itu kan 15 itu terjun semua ke lapangan, tapi itu biasanya kita terjun ganti-gantian. Kalau misalkan ini kan ada juga mata kuliah teman-teman di kampus kan, itu juga jadi tantangan itu. Tantangannya teman-teman, saya tidak mau ikut organisasi deh, nanti lama di kampus dan lain-lain. Oke, nanti kita bahas tentang itu Kakak. Kita bahas dulu tentang ini. Ada berapa orang yang terjun? Ada 15 orang itu, terus 15 orang itu dibantu lagi dengan pengurus LDF. Jadi pengurus dan anggota LDF itu juga kami libatkan untuk membantu kami dalam melaksanakan kegiatan, karena merasa ya tidak cukup lah dengan 15 orang itu. Betul, kan. apalagi lokasinya cukup lokasinya jauh dan Makassar, ya? item kegiatannya juga lumayan banyak soalnya. Oke, berarti ini selama ini sudah berapa bulan kalian melaksanakan kegiatan ini? Ada sekitar 5 bulan kalau tidak salah. 5 bulan? Iya. Waduh, lumayan lama ya? Iya. Oke, berarti bentuk rangkaian kegiatannya seperti apa? Seminar kah dan lain-lain? Ya, rangkaian kegiatannya itu yang pertama, pada saat kami ingin melakukan pengajuan proposal pendanaan, kami pertama turun ke masyarakat, mengumpulkan data-data pendukung, apa potensi yang ada di desa, terus apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, setelah itu kami dapat data-data itu, kami susun dalam sebuah program, sama-sama lagi masyarakat untuk susun program. Tanya juga apa prioritas pembangunannya mereka, kan desa itu kan juga punya prioritas pembangunan. Betul. Nah, kita juga sesuaikan dengan itu supaya sejalan nantinya. Jadi kan kita ini fungsinya kan hanya membantu desa untuk mencapai tujuannya, seperti itu. Nah, setelah itu mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu ada pengumuman untuk pendanaan. Nah, setelah itu langsung kita action, kita buat launching kegiatannya.
saya launching kegiatan, kita laksanakanlah seluruh item-item kegiatan kita. Misalkan pertama itu pelatihan, kan kami target ini kan program kampung iklim itu kan luas, banyak sekali itemnya. Pertama setelah itu berikan dulu pengetahuan kepada masyarakat dalam bentuk misalkan kayak ini kan kalau mungkin mahasiswa buat kegiatan itu kan agak misalkan apalagi namanya istilahnya bagus ke bawah sekali. Kalau masyarakat kan agak simpel saja, misalkan kumpulkan saja masyarakat misalkan sekitar beberapa orang, 20 orang misalkan 30 orang. Praktek pembuatan teknologinya. Setelah pembuatan teknologinya kita lagi lanjut ke pengolahan limbahnya. Setelah pengolahan itu ada hasilnya, kita buat demplot. Sudah demplot dia kita tanam dengan masyarakat, dia sendirian rasakan. Ya seperti itu. Jadi kita desain kegiatan itu bagaimana supaya kegiatan itu langsung memperlihatkan hasilnya seperti itu. Betul. Ya. Supaya masyarakat percaya. Saya penasaran Kakak, selanjutnya ini apa ada lanjutan dari kegiatan ini? Apakah masih di follow up Kak? Karena jangan sampai ini kegiatannya hanya berlangsung pada saat lomba ini, enggak dong? Iya, jadi program ini memang dilanjutkan secara terus-menerus. Jadi kemarin itu universitas juga komitmen untuk melanjutkan program ini dengan LP2M UNM itu sudah komitmen untuk melanjutkan program ini dengan memberikan prioritaskan Desa Leikang ini menjadi desa binaannya. Itu sudah ada MOU-nya sebenarnya. Waduh, juga. luar biasa, benar-benar agent of change ya mahasiswa ini. Oke, keren, lanjut Kakak. Terus untuk Ormawa juga berkomitmen untuk melanjutkan dengan masukkan program ini sebagai program kerjanya. Nah, dengan kita juga jejaring kemitraan yang pernah kita instansi yang pernah kita panggil atau ajak untuk berkolaborasi di sini, kita juga mengajak mereka untuk melanjutkan lagi program tahun depannya. Ya. Jadi memang ditargetkan ini, kalau di targetnya kami tuh ada 3 tahun, tapi 3 tahun itu kan ada lagi evaluasi itu, jadi kita ada jangka panjangnya seperti itu. Nah, untuk merealisasikan itu kita buatkan dalam bentuk program kerja. Setelah itu mungkin 3 tahun ke depan kita akan follow up kembali apa-apa saja indikator-indikator yang belum dan yang terlaksana. Oke, dan kita harapkan nanti Desa Leikang menjadi role model kepada desa-desa yang lain ya, untuk memanfaatkan apa-apa sumber daya yang ada di desanya masing-masing. Aduh, luar biasa. Saya penasaran nih Kak, karena kan tadi kita sempat singgung-singgung kan, kita sudah ketahui sendiri bahwa organisasi ini telah memberikan perubahan kepada masyarakat. Tapi masih banyak mahasiswa, kita angkat satu isu ini, masih banyak mahasiswa yang mungkin terdoktrin ya dan tidak ingin ikut berlembaga seperti itu Kakak. Bagaimana pendapat Kakak dengan hal ini? Kalau menurut saya sebenarnya itu pilihan tuh. Jadi teman-teman mahasiswa berhak memilih apakah memang dia ingin berorganisasi atau menjadi seorang akademisi tok saja, atau misalkan menjadi mahasiswa yang fokus kuliah. Itu sebenarnya pilihan untuk mereka. Tapi kalau menurut saya sebisa mungkin ya berorganisasi juga, karena di organisasi itu kita dipertemukan oleh banyak orang. Makanya kalau kita dipertemukan oleh banyak orang, kita memiliki juga banyak pandangan-pandangan yang baru dari orang-orang itu. Kita juga diajarkan untuk mendesain sebuah program, melaksanakan program. Itu kan munculkan bagaimana kita bertanggung jawab sendiri dengan apa yang kita buat. Nah, selain itu menurutku organisasi juga wadah untuk pengembangan bakat dan minatnya mahasiswa. Jadi pada saat kita masuk di organisasi pasti yakin soft skill-nya akan terbentuk, karena banyak sekali yang kita temani. Misalkan contoh tadi menjaring kemitraan di luar, itu kan salah satu soft skill yang harus juga kita tahu semenjak kita mahasiswa bagaimana caranya mau. Nanti sempat nanti ketemu dengan orang-orang di luar, pas lulus, sudah lulus deh, nanti sini kerja sama Kakak, asik gitu. Ada tidak? Ya mungkin saja itu kan berpotensi juga untuk mereka mendapatkan itu kan. Karena memang pada saat kuliah saat-saatnya kalian mencari relasi ya. Iya, relasi. Jadi mungkin banyaklah poin-poin yang kita dapatkan kalau kita berorganisasi dibanding mungkin fokus dalam mata kuliah atau saja di dalam kampus kan. Jadi tapi saya tidak bisa menjustifikasi apakah kalau kita masuk di lembaga usaha lebih baik dibanding teman-teman yang di fokus mata kuliah saja. Itu kan menurutku tergantung pilihannya orang di mana arahnya. Hidup
memang pilihan Iya. ya Kak. Oke, luar biasa. Nah terakhir Kak, boleh tidak memberikan statement closing kepada teman-teman, mungkin ajakan untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar, oke, dan lain-lain, atau mengajak ikut organisasi, atau mengajak untuk ikut minat dan bakatnya kalian lah, silahkan Kakak. Mungkin pesan saya, dan ini juga kalau kita membahas lingkungan itu, ya pastinya apalagi kan sekarang isunya itu kan isu global memang, makanya kita harus peka dan timbulkan dalam diri kita itu bahwasanya kalau kita peduli terhadap lingkungan sekitar itu lingkungan itu akan memberikan dampak yang lebih besar untuk kita. Nah, untuk teman-teman yang mungkin selama ini masih atau dalam tahap proses perkuliahan, ya sebisa mungkin carilah relasi yang lebih luas, asah soft skillnya, skillnya, karena menurut saya itulah bekalmu nanti untuk ke depan setelah kita lepas dari dunia pendidikan yang katanya orang miniatur kehidupan, jadi miniaturnya untuk kehidupan yang lebih luas, jadi kita perbaiki semua di sana, karena kan banyak hal-hal yang harus kita lakukan, apalagi kan mahasiswa, apalagi kalau sudah punya gelar itu kan tanggung jawabnya lebih besar lagi. Dan orang-orang sekarang kalau dianggap kita sebagai orang yang sudah menempuh perkuliahan itu kan masyarakat percaya dan berharap banyak ke kita. Betul. Nah itulah tanggung jawab ya. Ya itulah. Semacam beban lah untuk mahasiswa. Itulah mungkin kita harus pegang kepercayaannya juga, toh, bahwa memang kita ini betul-betul bisa bermanfaat untuk mereka. Oke, waduh, luar biasa. Hari ini saya sangat bahagia loh, luar biasa ketemu dengan Kakak. Hari ini terbuka lagi mindsetnya, Wahda, untuk lebih peka terhadap lingkungan. Jadi jangan peka sama doi aja, sama lingkungan juga, gitu ya Kak. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak sudah hadir dan datang di Berita Kota Makassar. Semoga sehat-sehat terus, dan jangan lupa untuk selalu berbagi juga dengan tidak hanya kepada masyarakat dan orang-orang sekitar, tapi juga kepada lingkungan kita. Makasih banyak ya Kak. Oke, perbincangan kita hari ini akan dimuat di harian cetak Berita Kota Makassar dan online beritakotamakassar.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Konvergensi News, dan juga jangan lupa follow akun TikTok kita dan Instagram kita Berita Kota Makassar. Saya Wahda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.